Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ulina dengan nomor urut 11. Di sini saya akan memaparkan video pembelajaran mengenai hakikat kritik sastra. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama mengenai pengertian kritik sastra menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Habib Yasin, kritik kesastraan adalah pertimbangan baik dan buruknya suatu karya sastra, penerangan dan penghakiman karya sastra. Dan yang kedua menurut Widya Martaya dan Sudiati berpendapat bahwa kritik sastra adalah pengamatan yang teliti, perbandingan yang tepat akan sebuah sastra yang dikemukakan oleh para ahlinya, dan pertimbangan yang adil terhadap baik buruk, kualitas, nilai, kebenaran karya sastra tersebut. Dan yang ketiga ada menurut Renwil, kritik sastra merupakan studi sastra yang langsung berhadapan dengan karya sastra, secara langsung membicarakan karya sastra dengan penekanan pada penilaian. Setelah kita mendefinisikan kritik sastra atau memberi pengertian kritik sastra yang dikemukakan oleh tiga para ahli tersebut, maka dapat kita lihat pengertian kritik sastra secara umum. Kritik sastra itu adalah salah satu cabang ilmu sastra yang menghakimi suatu karya sastra. Karya sastra mencakup penilaian guna memberi keputusan bermutu tidaknya suatu karya sastra. Dalam kritik sastra, suatu karya sastra diuraikan unsur-unsur atau norma-normanya, diselidiki satu persatu, bernilai atau kurang bernilainya karya sastra tersebut. Selanjutnya, fungsi kritik sastra. Pertama, kritik sastra berfungsi bagi perkembangan sastra dalam mengkritik. Seorang kritikus akan menunjukkan hal-hal yang bernilai atau tidak bernilai dari suatu karya sastra. Kritik bisa jadi akan menunjukkan hal-hal yang baru dalam karya sastra, hal-hal apa saja yang belum digarap oleh sastrawan. Dengan demikian, sastrawan dapat belajar dari kritik sastra untuk lebih meningkatkan kecakapan dan memperluas corak dan kualitas karya sastranya. Fungsi yang kedua, kritik sastra berfungsi untuk penerangan bagi penikmat sastra. Dalam melakukan kritik, kritikus akan memberikan ulasan, komentar, menafsirkan kerumitan, makna dalam karya sastra yang dikritik. Nah, maka dengan demikian, pembaca awam akan mudah memahami karya sastra yang dikritik oleh kritikus. Sementara itu, ketika masyarakat sudah terbiasa dengan apresiasi sastra, maka daya apresiasi masyarakat terhadap karya sastra akan semakin baik. Masyarakat dapat memilih karya sastra yang bermutu tinggi. Misalnya, karya sastra yang berisi nilai-nilai kehidupan, memperhalus moral, mempertajam pikiran, kemanusiaan, dan kebenaran. Ketiga, kritik sastra juga berfungsi bagi ilmu sastra itu sendiri. Analisis yang dilakukan kritik dalam mengkritik harus didasarkan pada referensi-referensi dan teori-teori yang akurat. Tidak jarang pula, perkembangan teori sastra lebih lambat dibandingkan dengan kemajuan proses kreatif pengarang. Untuk itu, dalam melakukan kritik, kritikus seringkali harus meramu teori-teori baru, teori-teori sastra baru yang seperti inilah yang justru akan mengembangkan ilmu sastra itu sendiri. Nah, materi selanjutnya mengenai peran kritik sastra. Pada dasarnya, kritik sastra bertanggung jawab memiliki 3 peran. Yang pertama, menjalankan disiplin pribadinya sebagai jawaban terhadap karya sastra tertentu. Dia berbeda dengan seorang estetikus karena seorang kritik sastra adalah seorang yang terlatih kemampuannya dalam memisahkan hal-hal yang sifatnya emosional dan hal-hal yang rasional. Dan peran yang kedua, bertindak sebagai pendidik yang berupaya membina dan mengembangkan kejiwaan suatu masyarakat. Dia mengajak dan membimbing pembaca menyelusuri lorong-lorong sastra. Mereka diberi pengarahan bila ternyata kebingungan dalam mencari nilai moral sebagai pegangan, terutama bila sudah tidak dapat lagi dijadikan pegangan, sedangkan nilai dan tradisi baru belum lagi terbentuk. Adapun peran yang terakhir, bertindak sebagai penghakim yang bijaksana, yang dapat membangkitkan kesadaran serta
serta menghidupkan suara hati nurani, pembinaan akal budi, ketajaman pikiran, dan kehalusan cita rasa. Maka peran-peran seperti itulah yang harus dijalankan oleh para kritik sastra. Nah, demikianlah video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.